Ini kisah tentang perjalanan yang nggak disengaja ke Saranjana, sebuah kota mitos yang katanya tersembunyi di pedalaman Kalimantan. Kira-kira apa yang terjadi waktu 7 orang biasa kayak kita tiba-tiba nyasar ke tempat yang seharusnya nggak ada? Coba bayangin deh, kamu lagi nyetir di tengah malam. Jalannya sih biasa kamu lewatin, tapi entah kenapa kamu tiba-tiba ambil belokan yang salah. Dan tahu-tahu kamu ada di tengah kota metropolis yang super modern dan berkilauan. Kota yang megah, canggih, tapi sama sekali nggak ada di peta manapun. Nah, misteri inilah yang mau kita selami bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya Sarenjana itu? Menurut cerita rakyat di Kalimantan, ini adalah nama sebuah kota gaib. Legendaris banget. Katanya dihuni sama peradaban maju yang gak bisa kita lihat dengan mata biasa. Buat banyak orang, ini ya cuma dongeng. Tapi, gimana kalau ada satu keluarga yang ngaku pernah lihat langsung kota ini dengan mata kepala mereka sendiri? Uniknya, kisah ini nggak dimulai dengan ritual aneh atau pencarian harta karun. Malah sebaliknya, ini berawal dari sesuatu yang biasa banget kita lakuin, sebuah perjalanan darat, road trip. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, satu malam yang biasa di jalan raya ini berubah total jadi perjalanan ke dunia lain. Oke, jadi begini urutannya. Ada 7 orang di dalam satu mobil di tengah perjalanan antara Kota Baru dan Banjarmasin. Tiba-tiba, mesin mobil mereka mati gitu aja. Nggak ada peringatan apa-apa. Di tengah kegelapan total, satu-satunya harapan mereka cuma secercah cahaya di kejauhan. Ya karena putus asa, mereka nekat jalan kaki ke arah sana. Mau gimana lagi kan? Nah, disinilah ceritanya berbelok dari sekedar insiden mobil mogok biasa jadi sesuatu yang jauh-jauh lebih aneh. Setiap langkah yang mereka ambil menuju cahaya itu bukan cuma membawa mereka lebih dekat ke pertolongan, tapi juga membawa mereka melintasi sebuah batas antara dunia kita dan, ya, dunia lain. Yang mereka temukan ternyata bukanlah desa terpencil seperti yang mereka harapkan. Menurut kesaksian mereka, yang mereka masuki adalah sebuah kota yang luar biasa maju dan bersih, dengan gedung-gedung tinggi yang megah. Coba bayangin deh kagetnya mereka, dari jalanan Kalimantan yang gelap gulita, tahu-tahu ada di pemandangan kota futuristik. Dan ini bukan cuma kota modern biasa loh, mereka ngegambarin gerbang masuknya yang super besar dan arsitektur yang jauh lebih canggih dari apapun yang pernah mereka lihat. Dan yang lebih aneh lagi, penduduknya. Semuanya digambarin sangat tampan dan cantik, nyaris nggak nyata, dengan penampilan yang seragam. Ini kayak visi utopia yang aneh dan jujur agak bikin merinding. Di tengah rasa kagum itu, muncullah sebuah aturan aneh. Ada seorang penduduk lokal yang nyamperin mereka dengan satu peringatan, jangan makan buah apapun dari kota ini. Ini kan kayak di dongeng-dongeng di seluruh dunia ya, dimana kalau kita makan makanan dari dunia lain, kita bakal kejebak di sana selamanya. Tiba-tiba mereka sadar, mereka bukan cuma tamu, tapi mungkin juga calon tawanan. Dan biar makin jelas kalau mereka ini ada di tempat asing, kota ini punya sistem ekonominya sendiri. Mata uangnya disebut gaban, yang tentunya nggak ada nilainya sama sekali di dunia kita. Setiap detail baru ini seolah-olah semakin negesin kalau Saranjana itu adalah sebuah realitas yang berjalan terpisah dari realitas kita. Setelah beberapa waktu, pesona kota yang berkilauan itu mulai luntur. Rasa kagumnya hilang, diganti sama perasaan gak nyaman yang makin dalam. Mereka tahu, mereka nggak seharusnya ada di sana. Mereka harus pulang. Tapi pertanyaannya, gimana cara kabur dari tempat yang secara teknis bahkan nggak ada? Untungnya mereka nggak sendirian. Mereka ketemu sama manusia lain yang juga nyasar di sana, yang ngasih serangkaian instruksi yang sangat aneh dan spesifik buat kabur. Mereka harus diantar ke perbatasan kota, dan yang paling penting, jalan lurus ke depan dan jangan pernah nengok ke belakang. Aturan ini kedengarannya kayak sesuatu dari mitos Yunani kuno, bukan? Pas mereka akhirnya berhasil keluar dan balik ke mobil, mereka nemuin misteri terbesar dari semuanya. Pengalaman di Saranjana itu rasanya kayak berjam-jam, tapi pas mereka cek jam, ternyata di dunia nyata cuma lewat 15-20 menit. Gila kan? Waktu sendiri kayaknya berjalan beda di dalam kota gaib itu. Seolah-olah jadi penutup dari bab misterius ini, masalah yang jadi awal semuanya, mobil yang mogok, tiba-tiba hilang. Mereka masuk ke mobil, dan mesinnya langsung nyala dengan sempurna di percobaan pertama. Perjalanan mereka bisa lanjut lagi, seakan-akan nggak pernah terjadi apa-apa. Jadi setelah dengar semua detail dari kesaksian yang luar biasa ini, kita sampai ke pertanyaan utamanya. Apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu? Apa ini kasus halusinasi massal yang rumit, mimpi barang-barang yang aneh, atau apakah 7 orang ini beneran nemuin celah antara dunia kita dan dunia lain?
Coba pikirin deh elemen-elemen yang susah banget dijelasin. Sebuah kota metropolis yang muncul di tengah hutan Kalimantan, mobil yang secara misterius mogok lalu sembuh dengan sendirinya, distorsi waktu yang dramatis, dan tentu saja penduduknya yang serba sempurna. Semakin kita pikirin, semakin dalam misterinya. Kutipan ini mungkin cara terbaik buat memahaminya. Saranjana bukanlah tujuan yang bisa kamu tandai di peta. Ini adalah tempat yang, menurut legenda, memilih siapa yang akan menemukannya. Sebuah persimpangan tak terduga antara dunia yang kita tahu dan dunia yang sama sekali tidak kita ketahui. Jadi, pas kamu melakukan perjalanan berikutnya di jalan yang sepi di malam hari, mungkin ada baiknya kamu bertanya sama diri sendiri, apa ya yang ada di balik pepohonan itu? Kisah ini ngingatin kita bahwa mungkin masih ada sudut-sudut dunia yang belum terpetakan dan penuh keajaiban, yang nunggu buat nemuin kita pas kita lagi nggak nyangka sama sekali.